Awal dari kisah ini adalah tentang seorang anak yang mendapatkan musibah. Ia menjalani hidup tanpa arah yang membawa dirinya pada keburukan dan kemaksiatan. Inilah kisahnya. Nak, ibu yang ingetin kamu. Almarhum ayah sudah tidak ada di sisi kita lagi, nak. Ibu bakal cari kerja untuk nafkahi kamu, nak. Sementara waktu kamu di rumah sendiri. Kamu yang baik ya, nak, di sekolah. Jaga diri baik-baik. Hai, gue Rafli. Sedikit cerita, ayah gue meninggal akibat penyakitnya. Mungkin tanpa sosok ayah, hidup gue hancur tanpa arah. Jadi inilah awal dari kisah gue. Saat istirahat, Rafli terlihat murung sendirian. Saat ia murung, tanpa sadar, teman baiknya menghampiri dirinya. Rafli. Ya, kenapa kak? Oh iya, gua turut berduka atas kepergian ayah lu ya. Iya, saya juga turut berduka. Lo tetap semangat ya. Ya, makasih ya. Iya, sama-sama. Ketika pulang sekolah, Rafli duduk di luar kelas. Dan tiba-tiba, teman nakal di kelasnya menghampiri dia. Rafli, gue liat lu dari kemarin murung mulu sih. Ada apa sih? Tahu nih, lo buru-buru. Emang kenapa sih? Coba cerita ke kita dong. Di tengah perbincangan, Eka dan Vida melihat anak nakal tersebut di kelas sedang mengobrol dengan Rafli. Dan mereka pun akhirnya menghampiri Rafli. Kalian berdua, apa di sini? Iya nih, tumben ada kalian di sini. Jangan-jangan kalian mau nakal di Rafli ya? Oh, kita cuma mau biasa ya. Tahu nih, sejujur aja sih. Oh ya udah, Rafli, guys, sama Eka balik duluan ya. Ya, Fli, kita berdua pulang duluan ya. Lihat ya. Iya. Gimana lu jadi mau gue cerita sama kita? Kalau mau sekalian aja ke rumah gue, sekalian main untuk cerita. Apa gue ikut mereka aja? Mungkin dengan gue cerita ke mereka, pikiran yang ada di diri gue bakal hilang. Ketika sampai di rumah, Faiz Rafli pun bercerita. Oke, Fli, sini cerita sama kita apa masa lalu. Ya nih, kita cerita. Kita siap dengerin kamu nih. Oh, jadi gitu masa lalu. Udah, nggak usah dipikirin. Gue ada solusi nih, biar lo nggak ngerasa gelisah lagi. Ini nih, kita bawa sesuatu. Lo sih nggak tahu. Apa tuh? Udah, tenang aja. Gue pilih nih. Ini ada barangnya. Ini apa? Udah, lo tinggal cemil aja. Ini apa? Udah, cobain aja. Ini bakal bikin lo Gimana relax nih? dan lupa akan masalah-masalah. Apa gue terima aja tawaran mereka? Udah, cobain aja. Percaya Mungkin sama gue. kalau gue minum itu, stres gue bisa hilang. Ini bakal bikin lo relax. Oke lah, gue mau. Rafli pun tidak menolak dengan tawaran mereka. Akhirnya, Rafli terjerumus oleh rayuan mereka. Esok harinya, Gimana keadaan lu saat sekarang? berangkat sekolah, Rafli bertemu Faiz dan Novi di jalan arah ke sekolah. Ya. Faiz Makasih ya. dan Novi pun mengajak Rafli untuk bolos. Udah lah, lo mau ikut terus. Dan lama-lama, Kemana lagi? Rafli pun menyetujui. Boleh. Udah, urusan sekolah mau beres. Kita aja. Udah. Vida, hadir Bu. Eka, Saya, Bu. Dua hari berturut-turut, Rafli tidak masuk sekolah karena ia ikut Faiz dan Novi bolos. Eka, Vida,
Hadir, Bu. Hadir, Bu. Rafli? Rafli? Nggak tahu, Bu. Guru Rafli pun memanggil ibunya untuk mendapatkan keterangan alasan Rafli tidak masuk sekolah. Tanpa kabar, sekaligus didampingi oleh Rafli. Jadi ada apa ya Bu manggil saya ke sekolah? Jadi gini Bu, saya yang ceritakan soal Rafli. Rafli sudah 2 hari bolos tidak masuk sekolah. Terus saya minta maaf juga Bu, karena saya harus kerja di luar untuk menafkahi Rafli. Kenapa kalau bisa begini? Coba ceritakan. Dan akhirnya, Rafli cerita dengan jujur kepada guru dan ibunya. Setelah gue bercerita, gue telah mengecewakan ibu sekaligus diri gue sendiri. Bagaimanapun, gue harus bertanggung jawab. Jujur, Ibu kecewa banget sama aku. Maaf ya Bu, gue udah ngelakuin hal yang kayak gitu sampai aku teman. Setelah kejadian itu, Rafli, Faiz, dan Novi harus bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya, mereka dikeluarkan dari sekolahnya. Pesan dari kisah yang gue alami untuk orang lain adalah jangan memulai kemaksiatan dengan minuman keras hanya seakan-akan untuk menutupi depresi, stres, ataupun musibah yang datang kepada kita. Jagalah tubuhmu, jagalah akal sehatmu, dan jagalah emosimu. Karena dengan menjaga hal tersebut, kalian tidak akan terjerumus dalam kemaksiatan. Jadi, inilah akhir dari kisah gue. Terima kasih. Quran Surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 90 dengan 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamar wal maisir wal ansar wal azlam rijsun min amali الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itulah setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu berhenti? Quran Surah Al-Maidah, surah kelima, ayat 90 dan 91.